Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisentia dari Universitas Muhammadiyah Riau dan teman saya Fiona Feliana. Saya Zunaida. Saya Lukman Hakim. Saya Miftahul Jannah. Saya Aisyah. Dua. Saya Nokia. Sebelumnya kami boleh tahu nama ibu dulu siapa? Perkenalkan. Nama saya Delita Aryani. Saya di sini HRD Manager di Mutiara Merdeka Hotel. Strategi apa ya gitu Bu yang diterapkan dalam menghadapi persaingan yang ketat dengan kompetitor sejenis gitu Bu, misalnya sama hotel gitu. Seperti apa? Agak berbeda dengan zaman sebelum ada TikTok, Instagram dan selebihnya ya. Kalau dulu kita memanfaatkan media massa, terus yang view-nya bagus, baliho dan sebagainya. Tapi kalau untuk saat ini kontribusi dari media massa sangat kecil. Sekarang lebih ke digital mulai dari Instagram, TikTok, Facebook yang seperti itu lebih berjalan, dan itu sebenarnya lebih kuat pada saat COVID ya. Pasca COVID memang semuanya berubah, publikasi dan untuk meningkatkan informasi tentang hotel itu lebih baik dengan media digital. Dampaknya sangat besar. Terus bagaimana sih Bu itu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek CO branding sebelumnya gitu? Sebenarnya kita mengisi posisi yang sebelumnya belum ada. Dulu untuk OTA itu dipegang oleh kita anggap karena kontribusinya belum terlalu tinggi, kita tidak terlalu fokus ke sana. Ya, tidak terlalu fokus, kita lebih fokus untuk menggalakkan marketing, kembali lagi door to door, terus promo melalui radio, melalui media massa seperti itu. Tetapi setelah melihat kemajuan informasi, terus telekomunikasi juga digitalisasi, setelah itu kita lebih menggalakkan untuk di Instagram, TikTok dan selebihnya. Kita beri seseorang untuk posisi tersebut menghandle promo-promo digital kita, mulai dari desain yang lebih menarik ya. Kalau dulu kan desain biasa aja bisa dihandle oleh IT atau desain grafis biasa. Saat ini ada posisi baru namanya e-commerce. E-commerce inilah yang handle semua sosial media, dan OTA kita lebih fokus lagi, lebih genjot lagi, dan itu mesti dia lihat juga kondisi di hotel-hotel dan kondisi kota ya, kondisi kota ada event apa di luar sana gitu, misalnya ada konser. Terus walaupun tidak terlalu berdampak dengan kita, tetap kita lihat kondisi kota gitu. Jadi kata ibu itu tadi kalau misalnya yang bagian COVID itu agak susah ya? Maksudnya bagian COVID Yang pas ketika COVID. Oh iya, Pada masa COVID kita sangat terbantu dengan media sosial ya, sangat bergantung dengan media sosial, karena event yang dibawa oleh marketing sama sekali nggak ada, karena nggak boleh ada kegiatan keramaian kan. Berarti setelah COVID itu bagaimana Bu, kayak ibu memasarkan lagi kepada seluruh orang yang ada di luar Pekanbaru maupun di dalam Pekanbaru untuk kayak mempromosikan hotel inilah setelah COVID? Di COVID sendiri kita nggak tutup ya, sebenarnya digitalisasi itu galaknya justru di masa COVID, karena penjualannya tuh kamar per kamar gitu. Berbeda dengan biasanya kalau hotel itu kan MICE kan. MICE itu ada pameran di sana, terus ada meeting room gitu. Nah, kalau kita bawa meeting otomatis kamar kita terisi. Nah, itu yang terformat di hotel gitu. Tapi begitu COVID, event nggak dibolehin, kita mencari penjualan kamar ke kamar, terus food gitu, beverage, jadi makanan pun kita cuman promosiin di media sosial. Jadi gimana kita menginformasikan apa sih yang ada di Mutiara selama COVID gitu ya kan. Mulai dari kamar ya, kita terbantu sekali sih sama Traveloka, pagi.com, itu kontribusinya pada saat COVID itu sangat besar. Terus dari IG, terus sosmed, dan kita paksa semua karyawan untuk memasang status baik WhatsApp maupun Instagram itu tentang promo hotel ya. Terus di Facebook, bahkan marketplace pun kita manfaatkan. Mungkin sebenarnya marketplace itu bukan kelas kita ya, bukan kelas kita gitu. Tetapi pada saat COVID kita kenal marketplace kapan sih?
Iya, sebenarnya dari pada COVID. saat COVID kan, Iya, pada saat COVID itu luar biasa. Walaupun cuma masuk 1-2 kamar dengan marketplace dan itu dipasang oleh semua karyawan, ada kontribusinya. Walaupun 1-2 kamar per hari sangat berdampak. Tapi setelah COVID marketplace kita nggak gunakan lagi, kita kembali ke IG, TikTok dan sebagainya. Nah kalau TikTok pun sekarang mungkin ya, TikTok itu targetnya kan anak muda. Ternyata di Mutiara TikTok juga bukan salah satu medsos yang bisa kita pakai gitu. Ternyata Instagram lebih kuat. Lebih kuat berarti. Karena Mutiara mungkin bukan pasarnya anak muda gitu. Iya, Anak muda benar. kan lebih yang Instagramable gitu. Nah kita targetnya justru ke keluarga. Nah, ya kalau seandainya pasca COVID kembali lagi ya, yang sudah berjalan waktu COVID memanfaatkan media sosial kita lanjutkan, terus kembali lagi marketing untuk jalan lagi nih, sales call lagi, sales blitz lagi, seperti itu. Terus ini juga Bu, apa sih langkah-langkah yang konkret untuk diambil untuk memastikan bahwa hasil dari brand comparison itu telah diintegrasikan ke dalam strategi manajemen merek dari perusahaan ini? Nah, kalau kita ngukurnya setiap bulan kita ada PNL, Mbak. Profit and loss itu diinformasikan masing-masing media yang kita gunakan dampaknya seberapa. Misalnya kita gunakan pameran di mall-mall gitu. Nah semua yang pameran kan setiap datang ke kita isi buku tamu, dan pada saat mereka kembali ke hotel kita tahu ini tamu dari mana dapatnya gitu. Nah kita ukur nih, kita ngadain pameran di sini kita dapatnya cuma sekian gitu. Nah lalu kayak flyer itu biasanya kita stempel, nanti bawa flyer ini akan dapat harga khusus gitu. Kalau kita sebar flyer baik sales blitz ya namanya ya, datang ke perusahaan-perusahaan atau di lampu merah itu kita pasang, atau di masjid kita pasang flyer. Kalau bawa flyer ini nanti dapat harga khusus, tapi flyernya dibawa. Itu sebenarnya strategi buat kita ngukur nih berapa sih yang kembali ke kita gitu. Begitu juga kayak OTA, Traveloka itu sebulan ngasih berapa ke kita, pegi.com ngasih berapa ke kita, tiket.com ngasih berapa ke kita. Nah terus ada voucher hotel murah yang di Instagram itu ngasih berapa ke kita. Itu kita data setiap bulan. Jadi nantinya allotment selanjutnya kita akan besarkan ke media yang besar juga kontribusinya. Misalnya pada saat kita punya kamar terbatas nih, allotmentnya buat Agoda mungkin karena ini kontribusinya nggak terlalu besar, harga di sana juga nggak terlalu cantik gitu, itu kita kurangin allotmentnya. Misalnya kita cuma punya 10 kamar ya, di sana kita kasih 3, nanti di Traveloka kita kasih 7, seperti itu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Dadah. Dadah. Terima kasih teman-teman.